Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan materi kita dengan interaksi antara muatan listrik, ya. Jadi di sini apabila ada dua benda yang bermuatan yang sama, di sini adalah pada kaca yang sama-sama bermuatan positif, apabila didekatkan maka akan terjadi tolak menolak, ya. Itu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa muatan sejenis bila didekatkan akan saling tolak menolak, ya. Nah, interaksi antara muatan listrik berikutnya, ya. Di sini ada dua benda, yaitu plastik yang bermuatan negatif dan kaca yang bermuatan positif. Nah, apa yang akan terjadi apabila keduanya didekatkan? Nah, ternyata akan terjadi tarik-menarik, sehingga ya dapat disimpulkan bahwa muatan tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik-menarik, ya. Itu. Nah, kita juga akan membahas hukum Coulomb. Ya, di sini ada dua buah muatan. Q1 bermuatan positif dan Q2 bermuatan positif juga. Nah, apa yang terjadi apabila keduanya didekatkan? Ya, akan terjadi tolak menolak, ya, akan menjauh, ya. Nah, dari kejadian ini, ya, dua benda yang bermuatan sama didekatkan akan timbul gaya, ya. Di samping itu juga akan ada jarak dari antara perubahan dari hasil dari tolak menolak itu tadi, ya, yang terjadi pada Q1 dan Q2. Nah, apa yang akan terjadi pada Q1 dan Q2 apabila Q1 itu bermuatan positif dan Q2-nya bermuatan negatif? Nah, di sini ya akan saling mendekat sehingga akan muncul gaya tarik-menarik, ya. Dan di situ nanti akan ada jarak dari gaya tarik tersebut, ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Ibu ulangi ya. Besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Atau ya, dirumuskan dengan F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat, ya. Di mana F adalah gaya Coulomb dalam satuan Newton atau N, kemudian Q adalah muatan dalam satuan Coulomb atau C, ya. Kemudian R adalah jarak dalam satuan meter atau M, dan K adalah ketetapan, di mana nilai ketetapannya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada medan listrik, ya, ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik itu disebut dengan medan listrik, ya. Jadi di sini misalkan ada benda uji bermuatan listrik Q kecil diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q besar. Jika benda uji mendapat gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan Q besar, ya. Nah, coba dilihat di sini ada gambar. Ada muatan positif, ya, Q besar. Kemudian di situ ada Q kecil, ya. Nah,
Semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, ya, seperti pada gambar. Sehingga kuat medan listriknya semakin kecil, kuat medan listriknya semakin kecil. Ya. Baik, kita lanjutkan di sini biar lebih jelas, ya. Juga ada garis-garis gaya listrik. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik, ya, seperti pada gambar di sini. Ada muatan positif, maka ya. Nah, arah gaya listrik muatan positif meninggalkan muatan. Lihat yang ada anak panahnya, ya, meninggalkan muatan. Nah, bagaimana apabila muatannya negatif? Arah garis gaya listrik muatan negatif menuju muatan, ya. Tuh. Pola garis gaya listrik pada muatan yang berdekatan, ya. Ini apabila muatannya berdekatan, muatan positif, muatan negatif, ya, didekatkan, maka yang terjadi adalah seperti pada gambar, ya. Nah, seperti ini. Ada muatan positif, ada muatan negatif. Apabila muatannya sama, lihat, apabila muatannya sama, seperti gambar positif dan positif, ya, maka akan menjauhi, ya. Lihat. Nah, di sini, maka di sini muatan positif akan menuju muatan negatif, ya. Bagaimana dengan kuat medan listrik? Nah, perhatikan gambar. Nah, seperti ini. Pada kuat medan listrik ada Q besar, Q kecil, ya. Di sini ada muatan benda dan muatan listrik. Kemudian di sini ada R, ya. Benda bermuatan listrik Q, ya, apabila benda bermuatan listrik Q diletakkan benda uji bermuatan Q berjarak R, maka besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji, atau E sama dengan F per Q, ya. Atau E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Ya, itu di mana E adalah medan listrik dalam satuan Newton per kolom. Kemudian Q adalah muatan benda, ya, Q besar itu bacanya muatan benda dalam satuan kolom, dan Q kecil itu muatan uji, ya, dalam satuan kolom, dan R adalah jarak benda dalam satuan meter, dan F adalah gaya dalam satuan Newton, ya. Itu saja pertemuan kita kali ini, ya teman-teman. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.